Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, tentunya dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, selalu berbagi ilmu dan wawasan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, wabil khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, dalam waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan tentang rahasia Islam pada diri kita. Sebagaimana yang kita dengar selama ini, sebuah iman yang tertinggi itu adalah agama. Itu iman. Agama adalah sebuah kapasitas iman yang mana semua kejadian adalah yang harus diimani. Wajib ada yang diimani. Sumber pertama dalam agama adalah iman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tetapi dituliskan amanu, bukan imanu. Artinya makna dari kalimat ini adalah aman, yaitu selamat. Selamat ini artinya dalam bahasa Arab disebut Islam. Tapi seperti apa yang dikatakan wujud yang sudah aman, berarti itu yang Islam. Apa itu aman? Aminun, amanah. Nah, ini yang dikatakan orang yang menjalankan amanahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjalankan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut dengan orang yang menjalankan amanah. Amanah, aminun. Aminun ini aman. Seperti apa orang yang sudah aman itu? Am'an. Ini pernah kita kaji. Yang telah berwujud am dan berkodrat an. Am'an, yaitu zahir terlihat, batin yang terlihat pada zahir. Dalam hal ini, hakikat Islam itu sebenarnya adalah wujud sebuah diri. Makanya Islam ini tajalli diri. Orang tidak bisa mengatakan dia agama Islam terus dia menganut sesuatu. Itu tidak akan bisa.
Karena Islam adalah perjalanan. Din, dal, alif, nun, itu yang Islam. Mana dal, alif, nun memperjalankan sifat Tuhan berwujud diri, memperjalankan diri kepada Allah, memperjalankan Allah berwujud diri. Ini adalah Islam. Makanya Islam ini bukan agama sembahan, tetapi agama kodrat. Semua dicari dalam wujud diri, semua dicari di dalam diri. Pedoman akidah tunduk kepada diri, pedoman iman tunduk kepada ilmu, pedoman akal tunduk kepada akhlak. Ini yang dikatakan iman, Islam. Seperti apa orang yang Islam itu? Bukan kita melihat dia di khitan, itu terlalu dangkal pemahaman kita. Tetapi melihat orang Islam itu adalah memiliki tauhid kepada Allah. Apa tauhidnya? Memiliki kehakikatan Allah pada dirinya. Mana diri yang hakikat? Karena Islam itu ada 3. Apa yang dikatakan din, al-din dan lahudin. Mana yang dikatakan adab, mana yang dikatakan perjalanan, dan mana yang dikatakan ilmu. Ini tajalli. Dilihat dari sisi amaliyah berupa himbauan dan iman. Dilihat sisi daripada ibadah berupa ilmu dan kodrat. Laksana dalam Al-Quran dipanggil ruku dan berdiri, tapi tidak dipanggil berdiri dan duduk. Ruku dan sujudlah engkau, tapi tidak berdiri dan duduklah engkau. Ini ada pemisahan pemahaman antara ibadah dengan ilmu. Begitu juga Islam. Islam adalah suatu kodrat. Kalau ada namanya, asmanya, pasti ada sifatnya. Ada nama, ada sifat. Kalau namanya Islam, apa wujud sifatnya? Ini yang dikatakan diniyah. Apa itu diniyah? Yaitu perjalanan hakikat. Dia ada 4 Alkitab, tapi yang satu pedoman Al-Quran jatuhnya kepada diniyah. Ada mukhadiyah, ada ruhaniyah. Tetapi Islam memiliki diniyah. Artinya perjalanan diri kepada Allah. Makanya orang Islam tidak ada yang membaca syahadat dikala dia dilahirkan, tapi dia diwajibkan, diazankan atau diiqamatkan bagi laki-laki dan perempuan. Kenapa terjadi syahadat ini pada akhir hayat? Karena itulah masa bersatu dan berkabungnya, masa satu dan bergabungnya antara aftar dengan ba'dal di dalam hidup. Ini Islam. Islam itu memiliki 3 yang wajib. Apa? Pertama usuluddin, yang kedua awaluddin, yang ketiga din. Awal agama, berjalanan awal agama dan akhir agama. Nah, mana awal agama? Inilah yang pertama dikatakan awal diri adalah Tuhan ilah ba'dal tunggal wahid mula jadinya. Nah, yang kedua awaluddin marifatullah, awal agama mencapai namanya Allah, itu tingkat iman. Baru tingkat iman awaluddin, ingat itu. Ya. Nah, iman kita mendapatkan namanya. Bagaimana kita mendapatkan nama untuk mencari wujudnya diri? Mencari diri adalah wujudnya Tuhan. Nah, di sini iman. Yang ketiga awal diri adalah Tuhan, kembali diri kepada Tuhan. Inna lillahi, alif awal, alif akhir. Ini wujud awal, kembali kepada awal. Disinilah dikatakan dal alifun, bagaimana kita menggerakkan diri kita kepada Allah. Ditingkatkan sedikit, bagaimana menggerakkan sir kepada batin. Ditingkatkan lagi, bagaimana menggerakkan wujud kepada maujudnya. Ditingkatkan lagi sampai kita mendapatkan 7 sifat dalam pemahaman Islam.
yang hakikat. Dan kalau kita terlena dalam satu amaliyah, ya, kita terlena dengan satu amaliyah. Amaliyah adalah fikih. Fikih bukan peraturan. Fikih adalah al-faqah, pemahaman. Harus mengerti bagaimana dasarnya berdiri, apa di balik yang berdiri. Apakah sesuatu berdiri? Adakah sesuatu wujud yang berdiri? Adakah yang didirikan? Adakah yang berdiri? Itu yang dikatakan iman Islam. Mengimani dan menyelamatkan diri dengan kekuatan iman. Itu Islam. Din. Jadi bukan kita melihat dari satu sisi. Islam itu menyediakan jalan 4 jalan. Ada jalan syariat, ada jalan hakikat, ada jalan tarekat, ada jalan ma'rifat. Pilih. Seandainya kamu memiliki sesuatu gangguan terhadap fisikmu, Allah siapkan jalan kedua, namanya hakikat. Menjalankan hakikat tidak perlu pakai jasad, pakai hakikat. Dan apabila kamu terbentur oleh hakikat, berarti kamu boleh memandang. Inilah tarekat, memperjalankan pandangan. Kalaupun itu masalah, maka kamu harus mencari wujud asal dirimu jadi. Itulah ma'rifat. Indah sekali Islam ini kalau kita nikmati. Tapi kalau kita berada di kekuatan iman saja tanpa mendirikan hakikat rukun Islam, ini akan berbalik pemahamannya. Karena takut masuk neraka baru sholat, karena ingin mencari surga baru sholat. Mana lillahi ta'alanya? Ilah dan ta'ala tidak akan menyatu dalam abtar dan badal dalam satu wujud. Sholat. Karena sholat alam pensaksian, bukan alam pencarian. Ini harus menjadi patokan harga mati dalam berkeyakinan. Fardu ain, fardu wajib ain menyaksikan, bukan mencari. Allah bukan wujud, sebuah wujud yang hilang yang dicari. Allah wujud yang nyata yang harus diimani, bukan dicari. Inilah iman. Iman itu ada 3. Imanudin, mengimani segala aturan. Iman Islam, bagaimana kita bertajali dan menjalankan. Barulah imanullah, bagaimana kita bertuhan sebelum beribadah. Tetapkan wujud Tuhanmu semua awal jadi, maka dapatkan dia dalam namanya sendiri dalam agama fiddin. Maka kembalilah wujud asalmu adalah Tuhan, kembali kamu kepada Tuhan. Lepaskan ketiadaan Allah adalah mentiadakan diri bagimu. Adanya Allah, luputlah kamu dalam wujudnya. Indah sekali Islam ini. Kenapa ada Allah katakan afqalala fil mu'minin allazihum sholatihim kasyi'un. Beruntunglah orang-orang yang berilmu, yang bisa kusuk dalam sholatnya. Ada yang beruntung, ada juga yang rugi. Kita lihat janji Allah kedua yang Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ingat, ulaika ala hudam min rabbihim. Apa Allah katakan? Orang yang beruntung itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Mana kodrat yang bisa mendapatkan petunjuk? Sudahkah kita tahu mana kodrat yang menerima petunjuk? 5 kodrat dijanjikan oleh Allah. Ada ilham, ada wahyu, ada laduni, ada hiras, ada hodam. 5 silakan kamu dapati dalam prasangka. Kalau kamu masih dalam prasangka lemah, maka tidak akan kamu dapati keberuntungan. Kita lihat orang yang menyembah dalam Islam, bukan orang yang bertuhan, bukan orang yang mendirikan.
Kalau sudah mulai susah barulah tangan diangkat, air mata keluar karena dapur tidak bergerak. Tapi kehilangan beras, kehilangan masakan, kehilangan harta, kamu menangis. Dan selama kamu hidup kamu tidak merasakan kehilangan Allah, maka doamu menjadi bencana bagimu. Hadirin yang dimuliakan Allah jamaah rahimakumullah. Awalul wajibin alal insani huwa ma'rifatul billahi bi'izzikoni. Ini awal pertama yang wajib bagimu adalah mengenal Tuhanmu dengan seyakinnya. Apalagi kita lihat surat Taha ayat 14. Innani anallah, menyatakan mana Tuhan yang dikatakan Allah, yang bernama Allah. Fa'buduni, bagaimana perjalanan batin untuk menyembahnya, bagaimana hubungan batin seolah dengannya. La ilaha illallah, bagaimana la maujudun illallah, semua ini adalah sifat dan zatnya yang bertajali kepada sifat keinsanan. Ikimi sholat, bagaimana mendirikan sholat, bukan mendirikan tubuh. Bagaimana mengangkat takbir, bukan mengangkat tangan, tapi mengangkat takbir. Dan seterusnya. Dan bagaimana mengingat Allah setelah sholat. Li zikri, ikimi sholatana li zikri. Yang ada selesai sholat terbang hambur kayak anak-anak keluar main. Dilihat sering imam kehilangan jamaah. Begitu imam lihat pada nggak ada lagi di belakang. Kenapa? Dia menjalankan kewajiban, bukan menjalankan yang fardu atau yang wajib. Berdoa bagi mereka nomor 2. Nomor 1 sembahyang, bukan sholat. Sembahyang itu adalah rukun yang mengatur rakaat. Tapi sholat ini hubungan batin dengan Allah. Ada yang 24 jam, ada yang 5 waktu. Ini yang dikatakan shalawatul fil miqrat, 5 waktu. Shalawatul fil tawaf itu 24 jam. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Al-Hadid ayat 4. Dimanapun di situ bisa bertuhan. Jangan alasanmu tempat baru bertuhan. Tuhan tidak ada, sudah ada sebelum tempat waktu itu ada. Allazi an-nahya min wa'ina wa innahu an-nahya min anna. Tidak pantas bagimu mencari aku di dalam ruang jarak dan waktu, karena aku sudah ada sebelum itu ada. Inilah hakikat Tuhan, hakikat bertuhan. Kalau hakikat Tuhan adalah diri, hakikat bertuhan adalah hayat dengan diri. Jangan mengatakan diri itu sendiri, tapi diri itu adalah hayatnya Allah. Ini Islam, tauhidnya adalah ilahiyah. Konteks iman di dalam Islam mengimani, bukan kita beriman kepada sesuatu, menyembah. Engkau di sana, aku di sini. Inilah yang dikatakan bersekutu. Itu yang dikatakan berserikat. Karena tidak ada yang ada di depan Allah. Laisa kamitslihi min syai'un. Jangan kamu pikir kamu di sana, Allah di sini. Itu namanya ibadah, bukan. Ibadah sahadah ahad, menyatu langsung menjadi satu, itu Allah. Itu ibadah. Tingkatkan iman Islammu, tingkatkan iman Allah, agar kamu mendapatkan 9 martabat Allah dalam 17 rakaat, mendapatkan 7 martabat insan dalam tarikan nafas. Maka jadilah kamu bagian tatapan pertama yang wajib Allah lihat. Jadikanlah kamu bantalan, jadilah kamu pantulan, karena kamu adalah maujud. Inilah kita, sebuah maujudullah.
Tidak halal Allah dikaji melalui pohon, batu, air, api, angin, tanah. Melainkan wa fi anfusikum afala tubsirun, melalui dirimu sendiri. Ayan kerajia dalam bentuk penampakan, ayan sabita dalam bentuk hidup. Penampakan dan hidup perumpamaan maujudnya Allah. Itulah dasarnya kata maujud. Ayan kerajia wa ala ayan sabita. Sabita halus di dalam, ayan kerajia perumpamaan nyata di luar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jaga tauhid ketuhananmu. Jaga tauhid ketuhananmu. Jangan banyak kamu melibatkan diri dalam pekerjaan, tapi merasalah kamu kehilangan diri di depan Allah. Orang yang tidak sombong itu kata Allah beribadah adalah orang yang tidak melihat dirinya lagi, melainkan dia menyaksikan maujud Allah yang berdiri. Itu baru benar. Karena tidak ada boleh satupun yang ada di depan Allah. Qiyamuhu binafsihi. Ingat itu. Setinggi dan sekuat apapun tabrakanmu, kerajinanmu, tapi kamu meletakkan posisi Tuhan di luar dirimu, itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Mengagung-agungkan Allah, apa bedanya mengagungkan benda? Tapi mengagungkan Allah dengan meniatkan, menghajatkan, menyerahkan hayatmu kepada Allah dan memuji hayat Allah melalui dirimu. Itu yang mengagungkan. Jangan bertubuh yang ada tubuh di bumi ini, tapi jadilah kamu fana filah wal baqa'um filah. Menjadilah diri fana filah, yaitu diri fana batinnya Allah, wal baqa'um filah, yang berdiri dengan kekekalan batinnya Allah. Insya Allah diri batinnya Tuhan, wujud adalah batinnya Allah, illah dan ta'ala. Inilah pegangan. Itu Islam. Itulah din, itulah aman, itulah awalnya iman. Jangan kita pikir berbeda iman, berbeda Tuhan. Tidak. Iman memang ada 4, Tuhan itu ada 1. Dengan demikian para hadirin, para jemaah, para semua sahabat dan kerabat, tingkatkanlah imanmu menuju iman Allah. Berimanlah kepada Allah dan jangan kamu meletakkan iman ke dalam rukun Islam, karena rukun Islam adalah rukun bertuhan, bertajalli diri kepada Allah. Hijrah bukan ke tanah suci. Hijrah bagaimana menghijrahkan dari keinsanan kepada ihsan. Zakat bagaimana kita menyerahkan hak dia, wa la mawjudun ilallah. Ingat itu. Maka capailah kebenaran Allah, karena kebenaran itulah yang akan menyelamatkan, bukan kerajinan. Pastikan Allah adalah wujud Tuhan, nama Tuhan yang akan dicari, dalam arti yang akan disembah oleh wujudnya sendiri. Maujudnya akan menyembah kepada wujudnya dalam pensaksian tali batinnya Allah, yaitu Ainul Basirah. Insya Allah mudah-mudahan dipahami dan dimengerti. Bagi yang sudah paham, saya hanya mengingatkan, dan bagi yang belum tahu, bersegeralah berbenah diri sebelum datang masa. Insya Allah. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.